Kamu telah membayar hidupmu kembali. Bab 470. Sebuah kapal barang dari kota Pasir Bumi ke negara A berlayar cepat di laut. Di sisi jauh dari kapal barang, ada ruang kecil untuk kru beristirahat. Kamarnya tidak besar dan penuh dengan barang yang membuatnya terlihat semakin ramai. Kedua lelaki besar itu berjalan di dalam ruangan dan tidak bisa berbalik dan bisa membayangkan betapa kecilnya ruangan itu. Pada saat ini, ruangan itu berbau obat dan air, dan banyak kain kasa medis yang diwarnai dengan darah di lantai. Rico berdiri di depan tempat tidur di mana hanya satu orang yang bisa berbaring. Dia menatap bocah lelaki yang berbaring di tempat tidur dan berkata dengan marah, "Lihatlah dirimu sendiri, jadi apa sekarang? Kamu masih ingin kembali? Apakah kamu ingin kembali untuk mati?" kata Rico. Perut Hansel ditutupi dengan kain kasa dan lukanya sudah sembuh, tetapi dia masih sangat lemah, sehingga setiap kata yang dia ucapkan sepertinya menghabiskan semua kekuatannya. Dia telah mengajukan permintaannya sendiri dan tidak lagi bermaksud memperhatikan. Hansel tidak berbicara. Rico menjadi lebih marah. "Tuan muda ketiga, kamu tidak berpikir tentang kehidupanmu sendiri. Seharusnya kamu juga harus berpikir tentang perasaan istri presiden kita. Dia hanya punya satu putra seperti kamu. Jika kamu kenapa-kenapa, apa yang harus dia lakukan? Jika saja aku tidak mengikuti orang-orang itu kali ini, atau jika aku tidak menyelamatkanmu secara kebetulan, kamu pasti sudah mati." Hubungan Rico dengan Hansel adalah hubungan atasan dan bawahan, dan juga mirip dengan hubungan teman. Nada bicara pun menjadi sangat tidak sopan berbicara ketika dia sedang marah. Hansel menutup matanya dan tetap diam. Rico berkata lagi, "Kamu bilang Orila telah menyelamatkan hidupmu. Kamu sudah mengembalikannya. Apalagi yang kamu inginkan? Apakah kamu harus mati di depannya baru selesai membayar bukti?" "Aku sudah pernah bilang aku akan menemaninya dan tumbuh dengan dia." Hansel membuka mulutnya dan berkata dengan lemah tapi tegas, satu kata demi kata. Untuk tumbuh besar bersama Rila kecil adalah komitmen pribadinya kepada Rila kecil. Selama dia hidup, dia harus menepati janjinya. Mendengarkan Hansel, Rico sangat marah, sehingga dia meninju dinding dan berteriak, "Kamu ingat apa yang kamu katakan kepada seorang anak, dan kamu telah lupa janji yang kamu buat untuk ibumu secara pribadi. Apakah kamu akan membiarkan dia menghadapi semua itu dengan sendirian? Dia adalah ibu kandungmu. Apakah kamu masih punya hati?" Hansel hanya terdiam. Dia secara pribadi berjanji kepada ibunya bahwa ketika ayahnya pensiun, dia akan mencoba yang terbaik untuk memenangkan kursi kepresidenan dan tidak pernah mengecewakan ibunya. Namun, dia hampir lupa. Karena seorang anak, ia lupa janjinya kepada ibunya dan betapa beratnya bebannya. Mungkin bukan Rila kecil yang melupakan beban di pundaknya, tetapi ingin bersembunyi dari hari-hari yang ia pikirkan, jauh dari pusat konspirasi. Tetapi Rico mengingatkannya bahwa dia tidak sendirian, bahwa dia memiliki ibu yang tidak berdaya sendiri, dan bahwa dia tidak memiliki apa yang dikapitalisasi. Melihat wajah Hansel yang goyah, Rico melanjutkan, "Orila hanya seorang anak berusia 4 tahun. Apa yang dia tahu? Tanpa kamu menemaninya, selama dia membutuhkan teman bermain, orang tuanya dapat menemukan banyak orang untuk bermain dengannya. Tanpa kamu, dia akan segera melupakanmu. Nanti ketika dia dewasa,
Dia mungkin tidak akan mengingat karakter seperti kamu dalam hidupnya. Rico melanjutkan dengan mengatakan, Tuan muda ketiga, Orila tidak menyuruhmu menemaninya, dan ada banyak orang yang mencintainya. Tapi kamu harus memikirkan ibumu, apalagi yang dia miliki selain kamu. Ketika kamu terlahir, semua harapannya terpancang padamu. Jika kamu tidak kembali, kamu benar-benar ingin dia menghadapi semuanya sendirian? Mendengarkan kata-kata Rico, Hansel memejamkan matanya lagi. Tapi kali ini tidak seperti 2 kali sebelumnya. 2 yang sebelumnya dia keras kepala dan ingin mengabaikan Rico. Kali ini dia memikirkannya. Dia juga memiliki tanggung jawab dan kebutuhannya. Jadi dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan dengan sengaja. Dia harus melanggar janjinya kepada Orila kecil dan kembali ke posisinya sendiri. Hansel mengambil napas dingin dan mengelus posisi jantungnya dengan telapak tangannya. Dia pun bergumam dalam hatinya. Orila kecil, Abang Hansel akan pergi. Selamat tinggal. Pergi kembali ke tanah miliknya dan melakukan apa yang harus dia lakukan. Adapun Orila kecil, mungkin nanti bisa melihat satu sama lain dalam kehidupan lainnya. Kalian sekelompok yang tidak berguna. Tuan Su menyita kertas-kertas itu di mejanya dan menampar wajah stafnya. Marah dengan begitu ganas. Orang-orang itu menyentuh kepalanya dan berkata dengan ragu, Tuan Su, Carson adalah pria yang jauh lebih kuat daripada yang kita duga. Dan pada akhirnya ada Darwin juga datang membantunya. Tuan Su menatapnya dengan mata yang melotot dan marah kemudian berteriak, keluar. Orang-orang yang ada di bawah komandonya bekerja dengan Su selama bertahun-tahun. Mereka tahu sedikit banyak tentang temperamennya Tuan Su. Tuan Su selalu melihat hasilnya, bukan prosesnya, dan tidak akan mendengarkan alasan apapun dari mereka. Dalam kasus Tuan Su, hanya ada 2 hasil, sukses dan gagal. Sukses tidak peduli seberapa kotor yang digunakan. Kamu adalah seorang pemenang. Kamu bisa berdiri tegak, memandang rendah musuhmu, dan menginjaknya dengan keras di bawah telapak kakimu. Kegagalan, sama halnya tidak perlu alasan apapun, hanya akan diinjak-injak dengan kejam oleh musuh. Diinjak dengan sangat kejam. Dia menghabiskan begitu banyak upaya, menghabiskan begitu banyak uang dan sumber daya material, dan mencurahkan beberapa tahun untuk merencanakan rencana yang sempurna sebelum Carson sendiri melompat ke dalam lubang yang dia gali. Rencananya adalah membiarkan Carson mati di pulau tak berpenghuni itu segera setelah ia menginjakkan kakinya di pulau itu, dan tidak ingin membiarkan Carson pergi hidup-hidup. Rencana yang mulus, tetapi sekelompok orang tak berguna itu masih tidak melakukan pekerjaan dengan baik, sehingga Carson kembali dengan selamat. Tidak hanya Carson kembali hidup, tetapi orang-orang yang pergi untuk menangkap putri Carson juga tidak punya kabar. Seolah-olah mereka menghilang entah kemana. Memikirkan kekalahannya yang menyedihkan, Tuan Su menarik napas, marah dan marah. Setelah rencana penyergapan berhasil, tidak ada yang akan menghentikannya untuk bergerak maju. Carson dan grup Essex semuanya akan menghilang. Ketika orang menyebut Carson dan grup Essex lagi, itu hanyalah kenangan. Hanya dapat dikatakan bahwa Carson dari grup Essex tahun itu adalah masa lalu. Begitu grup Essex menghilang, siapa lagi di negara ini yang dapat menghentikannya untuk bergerak maju? Dalam waktu singkat,
grup Su akan menggantikan grup SS, dan kelompok Su yang ia dirikan bersamanya akan menjadi legenda baru dalam bisnis dan topik diskusi baru setelah makan malam. Dan dia ingin memberitahu Elisa bahwa dia jelas tidak lebih buruk dari Evander, tidak lebih buruk dari Carson. Jika dia menjadi wanitanya, maka pria dia lebih baik daripada pria punya Arila. Tapi rencananya bukan gagal, tapi sangat-sangat berantakan.